teman-teman, Bung salam sehat Ropan. selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Sintayong Bung punya Ropan. Apa kabar? waktu 2 pekan siapkan teman-teman semua timnas sehat U23. bersama dengan keluarga dimanapun teman-teman berada. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah membantu mensubscribe channel YouTube Bung Ropan, like dan share. Dan saya tetap akan berbicara tentang sepak bola tim nasional Indonesia yang sedang dipersiapkan untuk putaran ketiga. Ini tim senior ya, pada bulan Putaran September yang akan ketiga datang menghadapi Arab Saudi pada tanggal 5, dan khususnya bagi pelatih Sintayong ya, PSSI dalam rapat Exco dihadiri Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir juga sudah memutuskan seperti yang diungkapkan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional BTN yang sekaligus sebagai manajer tim Pak Sumarji, bahwa STY akan menukangi 2 tim ya. Tim pertama tim senior untuk putaran ketiga yang saya bilang di awal tadi, dan yang kedua akan ditugaskan untuk menangani tim yang diterjunkan di Piala AFF. Ya, kemungkinan besar yang akan diambil adalah tim U23. Guys, sukses ya, ketika di SEA Games yang lalu mendapat medali emas, dan juga tentunya akan dipersiapkan di SEA Games tahun yang akan datang. Nah, tadinya STI ini pasti akan disibukkan ya, karena kalau di jadwal awal tanggal 23 pertandingan di Piala AFF, STI baru menyelesaikan laga melawan Arab Saudi di pertandingan kedua tanggal 19 November, karena pertandingan melawan Arab tanggal 5 di Jeddah. Nah, kedua Arab akan datang ke Indonesia. Kita tandang duluan. Mereka tanggal 19. Berarti hanya 3 hari setelah itu STY harus bersiap untuk terjun pada tanggal 23. Nah, sesuai dengan jadwal. Ini sangat mepet sekali ya. Konsentrasinya pasti akan sangat pecah di sini. Namun ketika ada pengumuman baru ya, dengan kemungkinan itu akan bergeser, Piala AFF ini diundur ke tanggal 9 Desember 2024, ada 2 minggu sampai pada tanggal 4, kalau nggak salah 4 Januari ya 2025. Ini menguntungkan saya pikir ya, bagi STY sendiri yang sedang fokus di putaran ketiga bersama dengan tim senior, di saat dia diminta untuk menangani tim U23 yang terjun di Piala AFF. Karena berarti setelah 19 November melawan Arab itu, STY punya waktu 2 pekan atau 2 minggu di dalam mempersiapkan tim ini untuk tampil pada tanggal 9 Desember. Sangat bagus. Wow, guys, ini bermakna untuk Piala AFF nih, sekiranya Coach Sintayong akan mempersiapkan untuk tim U23 ya, terjun di Piala AFF. Ini satu cabaran ya, yang sangat sukar juga untuk ditempuh bagi timnas Indonesia, karena bila melihat ya, untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Indonesia satu-satunya yang layak ke putaran ketiga yang lolos. Jadi bermakna kalau Coach Sintayong membentuk 2 tim, 1 tim senior untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, dan tim ini juga ya U23 yang akan turun di Piala AFF. Jadi bermakna dari segi kekuatan itu memang tidak jauh beda ya, dan antara pemain-pemain yang biasa bermain itu orang-orang yang hampir sama, dan ini merupakan satu kekuatan yang bakal akan ditempuhi oleh tim ASEAN ya, kerana melihat penampilan timnas Indonesia ketika laga di Piala AFF U19 pun mereka adalah sang juara. Dan untuk Piala AFF U23 nih, saya kira pemain-pemain timnas Indonesia akan melakukan yang terbaik, dan berkemungkinan besar timnas Indonesia lagi yang akan menjadi juara. Cuma kita tidak tahu bagaimana penampilan tim-tim yang lain, kerana melihat daripada beberapa negara ya, mereka sekarang ini pun sudah merubah cara pentadbiran ya, cara manajemen tim mereka, kerana melihat bagaimana kemajuan sepak bola yang berlaku di Indonesia. Di situ tim-tim yang lain juga terinspirasi, kerana tim yang saat ini menjadi raja ASEAN adalah negara Indonesia, guys. Karena apa? Bila melihat bagaimana manajemen yang dilakukan ya
oleh Indonesia cukup detail, dan dari segi ketua umum ya, Pak Erick Thohir sangat serius, dan juga cara dia membuat tim itu menjadi tim yang kuat. Dia mempunyai strategi yang cukup baik, dan telah terbukti apabila penampilan timnas Indonesia setiap kali laga yang mereka tempuhi, penampilan timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik. Apatah lagi sekiranya tim ini di Piala AFF dikendalikan ya oleh Coach Sintayong. Jadi ini bermakna satu cabaran yang bakal akan ditempuhi oleh tim-tim yang lain yang ada di sekitar di ASEAN ini. Jadi guys, bila melihat bagaimana penampilan timnas Indonesia ya, baik di level senior maupun level junior, kedua-dua tim ini penampilan mereka cukup baik guys. Dan bila melihat bagaimana Coach Indra Safri, Bima Sakti ya membentuk tim itu, mereka juga ya ada sedikit sebanyak mengambil teknik yang telah dilakukan oleh Coach Sintayong, strategi, skema, dan juga bagaimana pelaksanaan ketika bermain. Dan untuk Piala AFF ya, untuk U23 ni, saya kira bagi penampilan timnas Indonesia, mereka mendapat satu kekuatan ya apabila mendapat dukungan yang sangat padu oleh kepala negara tentang bola sepak yang berlaku di Indonesia. Apatah lagi saat ini ketika Indonesia melaju ke putaran ketiga, pemain-pemain ya yang berketurunan berbondong-bondong ya dengan sukarela ataupun rela hati ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Sebelum ini mereka mempunyai tim untuk mencari pemain-pemain keturunan ini yang bermain di Liga Eropah, dan bila melihat bagaimana pencapaian Indonesia sekarang ini, maka pemain-pemain keturunan yang datang ya sendiri ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Jadi kalau dilihat perubahan jadual, Sintayong punyai 2 pekan siapkan timnas U23 untuk menghadapi Piala AFF. Saya kira walaupun tempo begitu, kelebihan yang ada pada Coach Sintayong ni, dalam tempo yang singkat pun dia dapat membentuk ya satu tim yang sangat mudah untuk serasi ketika perlawanan-perlawanan sebelum ini, seperti pemain keturunan yang bermain baru-baru ini di Piala AFF, James Raven ya, U19. Penampilan James Raven adalah penampilan perdananya ketika laga di Piala AFF U19 untuk tahun 2024 ini. Tetapi dalam tempo yang singkat ya, sungguh pun penampilan pertama James Raven di timnas Indonesia U19, tetapi dari segi keserasian itu kita dapat melihat ya bagaimana kombinasi antara pemain-pemain yang sangat memberi kerjasama terhadap satu sama yang lain. Jadi untuk persiapan U23 ya yang bakal akan diterjunkan di Piala AFF ini merupakan satu perkara bagi saya sudah menjadi kebiasaan ya Coach Sintayong, dan tidak sukar baginya untuk menangani walaupun dalam tempo yang singkat bagi membentuk tim yang mempunyai keserasian yang baik. Coach Sintayong adalah ahlinya. Jadi telah terbukti beberapa siri perlawanan ketika dihadiri oleh pemain-pemain yang baru mungkin kita melihat wajah mereka, tetapi itu merupakan atas dasar asuhan Coach Sintayong. Jadi guys, untuk perlawanan Piala AFF U23 yang bakal akan terjun ini merupakan satu cabaran yang sulit juga ya untuk diharungi oleh tim lawan, kerana melihat pada penampilan timnas Indonesia sekarang ini bukan seperti dulu, kerana telah berubah total ya bagaimana dari segi kejurulatihan, dari segi manajemen, dan juga support Indonesia terhadap timnas mereka cukup luar biasa guys. Apatah lagi sekiranya bermain di kandang mereka sendiri, ini menjadi satu kelebihan yang ada pada Indonesia. Dan sekarang ini pun walaupun bukan bermain di kandang sendiri, sekiranya Indonesia bermain di luar pun dari segi semangat mereka tidak kurang guys. Dan dengan kehadiran pemain-pemain keturunan
jiwa mereka sama seperti jiwa yang memang asli penduduk Indonesia ataupun pemain-pemain lokal. Lihat sejak Jens Reben baru-baru ini, apabila dia dapat mencetak jaringan, di situ tangisannya sangat luar biasa ya, sangat sentimental value apabila dia dapat mencetak, dan juga itu juga menjadi kemenangan atas timnas Indonesia U19 ya, ketika laga terakhir ya, final ketika menentang Thailand. Jens Reben telah mencetak gol atas passing yang telah diberikan oleh kawan-kawan ya, ataupun umpan yang telah diberikan. Akhirnya Indonesia menjadi juara. Jadi tengok di situ keserasian antara timnas Indonesia ya, pemain-pemainnya. Saya kira tidak ada masalah di situ, dan sekarang ini Indonesia merupakan satu tim yang menjadi perbualan publik dan menjadi satu kekuatan baru ya di ASEAN. Dan apabila melihat tim-tim yang lain seperti Thailand dan Vietnam turut berhati-hati terhadap timnas Indonesia, dan bakal akan ditempuhi oleh timnas Indonesia untuk uji coba ya. U19 ni adalah seperti Argentina. Itu antara tim yang bakal akan mereka bertarung ataupun melakukan perlawanan uji coba. Seterusnya Korea Selatan, dan juga satu-satunya di ASEAN ini adalah Thailand guys, yang selalu menjadi juara AFF. Namun itulah yang akan mereka tempuhi untuk uji coba. Jadi lihat di sini kita boleh nampak ya bagaimana Ketua Umum PSSI yaitu Pak Erick Thohir membentuk mental pemain-pemain ini. Awal-awal lagi dia sudah membuat satu uji coba menentang tim nomor 1 ya di dunia ranking FIFA yaitu Argentina. Seterusnya Korea Selatan juga bakal akan ditempuhi oleh U19 ni, dan untuk ASEAN ini timnas Thailand yang akan ditempuhi. Jadi inilah persiapan timnas Indonesia U19 ni untuk ke Piala Dunia di masa akan datang. Awal-awal lagi mereka telah diasah ya mental mereka dengan menghadapi tim yang mempunyai ranking nomor 1 dunia. Jadi kalau dilihat di sini perubahan jadual Coach Sintayong ni punyai 2 pekan ya siapkan timnas U23 untuk terjun di Piala AFF. Ini tidak menjadi masalah bagi Coach Sintayong kerana dia telah membuktikan ya, inilah seorang coach yang mempunyai kepakaran dan juga mempunyai kelebihan tersendiri ya untuk membentuk tim itu. Dan Coach Sintayong ini sangat disayangi di Indonesia. Bagaimana dia dihargai sehingga dialah satu-satunya orang asing ya ataupun yang mendapat Golden Visa. Setelah diluncurkan, Coach Sintayong lah orang yang pertama diberi penghargaan untuk mendapatkan Golden Visa di Indonesia. Jadi guys, apapun kita cuba nanti saksikan bagaimana penampilan timnas Indonesia di Piala AFF, yang mana mereka menerjunkan pemain-pemain yang berusia U23 ini. Jadi ini satu cabaran yang sangat besar yang akan dihadapi oleh tim-tim yang lainnya di ASEAN ini, karena kena ingat Indonesia satu-satunya yang telah lolos ke putaran ketiga dalam kualifikasi Piala Dunia untuk 2026. Jadi guys, apapun ini merupakan satu kebangkitan untuk Indonesia, dan dengan kebangkitan pemain-pemain ataupun timnas Indonesia ya, sepak bola di Indonesia ini, dia dapat merubah ya corak pemikiran dan juga persepsi tim-tim lain yang ada di ASEAN ini, dan ada beberapa negara sudah cuba untuk mengikuti jejak Indonesia untuk memperkuatkan tim mereka. Jadi guys, apapun info amat menarik, semoga tim-tim yang lain yang ada di ASEAN ini dapat termotivasi ya terhadap bagaimana Indonesia boleh sampai ke level saat ini yang mempunyai prestasi yang cukup baik, dan penampilan mereka setiap kali mereka tampil pasti akan membuat kejutan demi kejutan. Jadi semoga dapat terinspirasi pada tim-tim yang ada di ASEAN ini, kerana apabila ASEAN ini bangkit dan sama-sama mengikuti jejak Indonesia, ASEAN juga yang mendapat nama. Dan saat ini Indonesia merupakan pembawa ataupun membawa nama ASEAN itu sendiri
ke peringkat dunia guys. Jadi ada wakil dari ASEAN ini yaitu Indonesia yang lolos ke putaran ketiga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi itu saja guys untuk kali ini, dan untuk perlawanan di masa akan datang ya, pada bulan September nanti, saya yakin pasti akan lebih seru, dan sekiranya ada ruang dan kesempatan, saya akan menyaksikan mungkin 1 atau 2 perlawanan yang akan berlangsung di Indonesia, di Jakarta, pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Untuk putaran ketiga ini saya akan menyaksikan perlawanan itu, mungkin 1 atau 2 perlawanan. Jadi mudah-mudahan ada kesempatan itu, dan teman-teman yang ada di Jakarta mungkin kita dapat melihat ya, menyaksikan bersama-sama bagaimana penampilan timnas Indonesia ketika menghadapi tim-tim yang lebih kuat ya guys, berbanding dengan Indonesia, karena dalam grup yang Indonesia duduki ini memang antara beberapa tim yang ada di situ yang sudah biasa menjadi langganan Piala Dunia. Jadi sebagai wakil ASEAN, kita dukung timnas Indonesia agar timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Jadi guys, itu saja. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.